Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terengah assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abashiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim. Amba muliakan Bapak serta Ibu jamaah yang berhadir pada petang menjelang malam di hari ini. Bersyukur kita bersama-sama kepada Allah dengan membaca kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Dia limpah nikmat kepada kita, sehingga dengan nikmat itu dapatlah kita bersama-sama untuk meluangkan sedikit waktu. Nah, kita langkahkan kaki, kita iupkan tangan, datang kita kemari dalam rangka memanfaatkan sisa-sisa umur, sisa-sisa hidup yang masih diamanahkan Allah kepada kita, yaitu beribadah kepada Allah. Harapan kita mudah-mudahan ibadah diterima, dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di belakang dari itu salat dan salam, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita baca, kita berdoa pula kepada Allah, semoga Allah menyampaikan pahalanya. Mudah-mudahan selawat yang kita baca itu mendatangkan manfaat bagi awak, baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Karena satu-satunya amal yang pasti diterima oleh Allah, biarpun kita membaca tidak mengerti, tetapi diterima oleh Allah. Kata Syekh Ali Jum'ah, yaitu bacaan solawat. Bapak Ibu jemaah yang memuliakan, di waktu dan tabatih petang kini, karena waktu nadagih kambo hanya sampai 5:30-10. Ibu ada nak puasa, kemudian ada nak antar jemput. Apa ya? Abaralah ke sana dijemput, diantar oleh. Ada bosnya datang apa ya? Jadi kajian kini kita Ibu adalah tinggalkanlah sadualah nak menyusahkan awak, dan baulah nan menyenangkan awak. Itu judulnya. Jadi kita bukan pasti mati. Nah, mengajian kita pasti mati itu adalah Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap namrango pasti kita kok pasti mati. Dek kita pasti mati, maka harus ada persiapan. Jadi persiapan awak ada dua. Satu, tinggalkan sadualah yang menyusahkan awak, dan baulah yang menyenangkan awak. Itu kaji wakil. Dah jalan ini pun. Alah, pulang tadi. Ngaji kan sampai jalan. Tak sampai sudah tu. 5 jalan di sini berhenti. Ya. Nan patamu Bapak Ibu. Nan kan kita tinggalkan itu. Judulnya adalah dosa. Di dalam kitab Mukhtar Hadis di halaman 91
Nabi mengatakan zanbun yughfarulah wa zambun la yughfarulah wa zambun yujazabi. Dosa yang diperbuat di manusia ko ada 3 macam. Yang pertama ada dosa ko yang diampuni oleh Allah. Dan kedua ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Dan ketiga ada pula dosa ko yang sifatnya adalah yujazabi, berbalas. Fa'ama zambul ladzi la yujazabi. Adapun dosa yang tidak diampuni oleh Allah, fasyarku billah, yaitu dosa mensekutukan Allah. Jadi apa kasih dosa kau nak diampuni oleh Allah, Pak Ustaz? Anda. Maka setuju adalah kalau kita berbuat syirik, lalu nak sempat kita bertobat, mati membawa dosa syirik itu dimasukkan awak di Allah ke dalam neraka. Lalu nak keluar awak sinan sila tabanam taruh. Kenapa? Karena membawa dosa syirik. Dosa syirik. Itu makasih dosa syirik tak diampuni oleh Allah. Bahawa bentuk dosa syirik, ulama tauhid membagi syirik bukan kepada 2. Ada namanya syirik jali, dan kedua ada namanya syirik khafi. Syirik jali ku adalah syirik nan gadang. Nan nyato-nyato kita meyakini ada kekuatan lain selain dari kekuatan Allah. Kita meyakini seyakin-yakinnya ada sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat ke awak selain daripada Allah. Dan kita yakin ada pula yang mendatangkan mudarat kepada awak selain daripada Allah. Itu namanya syirik jali. Awak mengalih, ada apa ibu nak mengalih? Lain mengalih. Nak rami orang datang belanja ke tempat awak, sehingga carilah jemek. Wak tuntuilah ke dukun kau kesia. Dagihlah nyo tulisan. Kau tulisan ibu masukkan dalam kain putih, tempe di tepi pintu. Awak ambil tempe di pintu tu. Ketika menempel itu keyakinan wado, iko bisa mendatangkan orang banyak. Iko bisa membuat orang tertarik kemari. Iko bisa banyak orang belanja ke tempat awak. Itu namanya syirik jali. Atau ibu apa-apai ke pasar bawah di Surogonjok, pasar bawah nak kamu kesmas, itu kan ada orang alih barang-barang antik di sini. Lewat ibu di sini, ada orang alih Pak Ibu kemarilah, ikut barang antik. Barang antik itu kan barang lalamu. Iko punya kekuatan, punya mujizat, punya keramah. Keramah juga Pak. Iko bisa membuat orang tambah sayang awak. Nah, takana ada laki wak rumah kala kurang sayang awak. Dah be tu mek deh, dah sama yang muda dulu. Ada yo keindah sile. Muncullah keyakinan awak, bahasa iko punya kekuatan. Wak balilah salah satu mungkin cincin. Wak pasanglah cincin ke. Tiba di rumah langsung mambu laki kawak nyocumkan yang awak alif mama. Masya Allah. Langsung keyakinan batama kue yubanasan yang cincin apa wah. Batamu aja orang mau ceritun yo luar biasa cincin aja mau pakai cincin gua laki yang mau dak mau kama rumah sinulai. Sebab yo sebana sayang no kawak ini wah. Antara sudah manfaat gua, yakin awak cincin ko yang mendatangkan manfaat. Itulah terjebak kita ke dalam syirik jali. Bagagai kita bertobat. Kalau indah mati awak bodoh sowa, dak kekeluar neraka tu lagi. Kekal di sini. Itu namanya dosa syirik yang syirik jali. Kalau yang kedua ada namanya syirik khafi. Yang khafi ko syirik yang tersembunyi. Contohnya adalah riya. Kiai Ali bin Abi Thalib, orang yang beramal riya itu adalah bertambah amal dek kena sanjung puji orang, kurangnya amal karena dapat jalan orang. Rajin beramal dek kena ada orang, indah ando beramal dek kena dak ada orang. Itu amal yang riya. Bapa tambah amal dek kena sanjung orang. Mengaji yang model gini gopain.
lalu lah kati yang dekat awak wa masuk Allah piti 10.000 pulang nanti sampai berjalan nak cerita kawan dengan akak nak paling pemurah sebanyak tu orang di sini tadi ya kan nak paling pemurah baru ya orang 2.000 si masuk akak seorang 10.000 oh kah ketika orang bagi kau kawan ni dak tanggung rasa sadang hati kambang lubang hidung sengaja muka kali bau ni sebalah tak tanggung sana bisu langsung meningkat sedekah tu leh dari 10.000 langsung naik 50.000 baku bertambah ibadah dek kano petang dapat sanjung dari orang tu ya dak dua sia atau celaan tiba kawan di sinan mau ke ibadah kurang datang awak ke masjid jam 5:30 jam 6 lalu di rumah orang ana orang sana mota sana neh lewat wanita surga mah di orang kawan atengan awak bertekad saya besok dan datang ke surau ni. Kenapa? Karena dapat celan orang. Di Karajo Assalamualaikum namanya di Riau dia tu. Ya. Atunan syirik kofi kata Ali bin Abi Thalib. Nah, itu yang pertama dosa yang dibuat manusia yaitu dosa syirik dan tidak diampuni Allah kalau awak tidak minta pun di dunia aku kepada maka bertobat. Maka Rasul memerintahkan awak ya ayuhanas tubu ilallah qabla an tamut. Hai manusia basigirolah kalian bertobat sabalun kalian mati. Sebab kalaulah mati bertobat tidak bisa leh. Kok nyampang bisa tidak terima Allah leh. Kenapa tobat kita nak terima Allah ketika lah sampai 2 masuk. Nan pertama awak bertobat tapi matahari lah tapi sampai tawanam. Yang kedua, awak bertobat kalau anguk lah timbul risiko. Nak diterima Allah tobat boleh. Yang ketiga, kenapa Nabi memerintah awak bertobat sebelum mati? Karena banyak orang laka mati baru bertobat. Sebab ketika itulah Allah akan hijab sehingga nampaklah dia awak sadualah buah dosa yang kita perbuat. Ketika nampak buah dosa berupa azab, di situ tiba takut. Aku ingin bana bertobat tapi tidak bisa ni. Jadi taubat kau dilakukan sebelum mati jenuh Nabi. Maka kata Imam Nawawi, bertobat awak diterima Allah taubat dengan syarat penuhi 3 syarat, 3 rukunnya. Kalau lah penuh rukunan 3 kau diterima Allah taubat diampun Allah dosa. Banyak dosa awak diampuni Allah. Kalau penuh 3 syarat. Ini nampak ibu tangan bawah. Barang apa? Cincin boleh nampak. Lain nyalang betul mah. Beda nampak leh. Syarat yang pertama adalah baranti awak datang kerja namburu waktu tua, barantinya sampai mati, tidak ada ulang-ulang lain tu. Baranti ibu dari Bugunjiang. Ni ada yang Bugunjiang. Oh lain. Lagai Bugunjiang baru. Alah tu. Satu buah Bugunjiang je. Oh tu kau zikir banyak dan Bugunjiang. Oh ya. Baranti wak dari sebuah dosa maka nak diulang-ulang dosa boleh sampai mati nak diulang-ulang. Itu nak baranti. Dan kedua setelah baranti ada rasa menyesal di dalam hati gua di hati kerajo yang salah. Ni ialah salah dan selama ni ialah banyak dosa gua mati dan sini gua langsung masuk neraka dia macam-macam penyesalan dalam. Sudah ada menyasar dan menyasar ke ibu. Kalau ada baranti wak menyasar tidak sah tobat. Labaralah mumbu baranti Bugunjiang lah 10 tahun. Alai menyasar ibu Bugunjiang lalu. Menyasar nak ada tidak sah tobat. Karena syaratnya kurang. Lah ada menyasar di dalam hati dan ketiga bertekad awak berjanji ke diri sendiri tidak kamu ulang lagi kerajo buruk kau sampai kapanpun. Ada orang aku bertobat. Ambo kini kalau tobat Ustaz Banu dulu dunia mau kalam. Kau baik kau tu kini tidak boleh. Dah berhenti lah tobat kamu. Tu solat bah, solat jualun ni. Atu ni tobat tu. Itu tak tobat tu berhenti. Saya baru dulu. Apa ya? Nyo berhenti itu tobat itu berhenti dan diganti kejahatan tu dengan amal soleh. Itu dah bertobat. Maka ulama mengatakan apa tanda orang kau sudah bertobat dan tobatnya diterima oleh Allah? Yang pertama kata ulama adalah ayyamna alisanah. Dia sudah bisa menjaga lidahnya minal kizbi. Tidak ada pada tu lidah boleh. Lihat dia berutuh.
Awak sudah bertobat, bertoyo baru ndak ada hasil tobat. Awak pergi ke pasar, cucu awak, anak awak umur 3 tahun, satu lo pergi gigi hanya pergi lah, pergi ke pasar. Tiba di pasar baru turun neroto, nampaknya es krim lewat, nyo tunjun es krim nenek es. Ayah nawa aa tu aa nawa. Beruto nada awak. Tu nak tu beruto maja cucu padu. Beruto es urang lama kecen aa dia aa tu kan ai dia pun. Dulu kawan dulu. Atu beruto. Kini lebih murah orang beruto pakai kuah. Kadang di rumah kecen di jalan, kadang di rumah kecen di pasar. Lebih berjanji je orang, lama tiba di mana kini kak, kau sedang di jalan padahal sedang urui lakinya rumah, kecen sedang di jalan. Orang ke sana, jangan mangi orang kawak berutu sila. Ada gampang orang berutu dengan ikut. Nah kalau dia sudah bertobat berutu, yo nak ada hasil tobat sudah tu leh. Minal ghibah sudah bertobatnya lah bisa nyutan di danda ada bagunjiang le wana mimah lah bertobatnya ndak ada muncuang kau membosong pitanah le asong kian dia muncuang awak orang kau bacaka dia muncuang awak orang berselisih dia muncuang awak orang bacare badai dia muncuang awak orang memusuhan manusana tu namanya namimah hilang tu. Yang kedua le tanda orang sudah bertobat, tobatnya sudah terima Allah, dosanya dah boleh. Allah yara fi qalbihi hasadan wala aduwatan, dah perso ke dalam dirinya. Ndak ada basuh hasad ulai, ndak ada basuh iri dengki itu ndak ada ulai. Kasia awak ko capek dengki ku sia. Lihat tu ibu. Dengki itu adalah salah satu dosa yang paling tua. Yang paling tua sekali sombong, sudah itu dengki, sudah itu serakah. 3 dosa itu yang paling tua. Dosa sombong dibuat oleh iblis. Sombong itu mendatangkan kekafiran. Orang kalau lah sombong, itulah hampirnya menuju kekafiran. Contohnya iblis, dia sombong maka dia kafir. Yang kedua hasad, iri hati. Hasad kosia nama lakuan pertama kali si Qabil kepada si Habil. Maka sifat hasad, iri dengki mendatangkan kezoliman. Sebab si Qabil tega membunuh, berbuat zalim kepada saudaranya Habil. Perempuan kapalonya juga batu ada mati dulu sananya. Sebab berbuat zalim karena nyo kalau dengki pasti berbuat zalim. Enggak. Dengki ku kasia, dengki kau orang nak jawab. Ndak mungkin wak dangki ke orang nak tahu jawab. Dangki wakku ke orang sana. Napa orang nak ke jawab tu 3. 1 orang sana awak, 2 tetangga awak, 3 kawan. Kan itu capek dangki. Atu maku awak ko kadang-kadang ada orang ndak bersapan manusana bertahun-tahun bahkan sampai mati sebab dek kan udah dangki. Naik rasa kidun sana sakit hati awak. Membeli oto nun sana awak lah gaji perasaan awak, membeli rumah baru nun sana sasangu awak. Kalau orang lain nak tahu jawab kau mangan lah, tak pengaruh kawak do. Ndak. Sudah tu kawan, sudah tu kan dun sana. Kalau lah tobat nak bersuah itu le. Kau kaya orang alhamdulillah, kau bansai orang inalil, tak pengaruh kawak do. Itu tanda orang sudah bertobat dan tobat terima Allah. Yang kedua sudah ada di dalam hatinya hasad kemudian tak ada law aduatan, tak ada permusuhan, rasa benci, rasa dendam ke orang tu tak ada. Ibu apa amal dia ada yang dendam ke orang? Tak ada. Sius. Buah mau tanya ke ibu. Ibu baralek diundanglah orang bos sekali, tak tiba. Baralek doa balik diundang tak lo tiba. Baralek dapat 3 kali diundang tak lo tiba. Kini baralek nyundang awak tiba ibu tidak. Awak baralek 3 kali wa undang nyundang lo tiba sekali lah. Kini baralek nyundang awak sekali tiba awak tidak. Yang tiba alhamdulillah, yang tak tiba tu penanam. Sebab awak memenuhi undangan orang tu kan wajib. Aja dikai orang boleh tiba nak paidan ada monang tu kali dak tiba lama separi nama alun lain awak
Bisa jadi orang tu dah baik kena pitih baris no daru. Bisa jadi no sakit. Sehingga nak pai itu nak urusan tu urusannya ke Allah lah. Nak jalan ke dunia wajib pai. Aja di kana-kana lo keburukannya kawan. Apa ya? Jadi kalau di kana-kana sampai dak pai awak, atu namanya awak padan dah. Ada orang awak tolong ekonominya, awak tolong kemudian di belakang awaknya buru-buru nak apa perasaan awak sakit tidak? Wagih je bantuan tanya. Atu dah nam dah. Ayo dah nam dah. Kalau orang sudah bertobat dah ada tu hati lele. Lama nasihat. Sudah terus. Orang yang sudah bertobat itu adalah tanda diterima Allah taubatnya ayyakuna musta'anil maut, nyola sabana-bana sungguhnya mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah mati. Yakinlah Pak Ibu, kehidupan kita jauh lebih panjang di alam kubur dibandingkan alam dunia. Calik bu contoh, Imam Syafi'i wafatnya umur 53 tahun. Kini nyola dikubur berada selama 1200 tahun. Mana lama ini? Dikubur atau di dunia? Di dunia hanya 53 tahun dikubur, kini lah 1200 tahunnya dikubur. Apa lama? Alun sampai kiamat itu. Kok sejuta tahun lain bilang kiamat, apa lama dikubur? Sebab di dunia hanya 53 tahun. Karena itu awak harus bersemangat mencari bekal hidup di alam yang panjang tu. Oh enggak? Jadi Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan. Lalu balik kita ke kaji. Kemudian wazan bun yughfarulah. Yang kedua kata Nabi, ada dosa yang diampuni oleh Allah. Mana dosa yang diampuni? Dosa belum sempat kita bertobat. Lalu karena kita lalai, kita malai, lalu mati mau dosa yang kita lakukan tadi. Jadi dosa yang diampuni Allah itu adalah fa'amaluka bainaka wa baina rabbik, yaitu dosa yang kau lakukan kepada Allah. Apakah perintah Allah nan wajib sengaja kita tinggalkan, atau larangan Allah yang haram sengaja kita kerajaan? Itu dosa antara awak dengan Allah. Tidak bertobat awak lalu mati. Tiba di akhirat dimasuk Allah kita ke dalam neraka. Apabila pun neraka sahabi doso nak dodol sahabi doso tu keluar awak dipindah Allah ke dalam sur. Jadi kita ko ibu semua awak ko kan menyalang baju orang. Awak bayang ya untuk baralik. Ada na baju awak baru salang diambil dia orang punya. Ada baju lawa pakai lah kumah awak cuci diambil dia orang punya. Ada baju ko kadang awak pakai kemudian lah kumah lah sempat nak cuci dia diambil dia orang punya. Ada kalaunya baju awak pakai lah kumah lah cabiak baru dah ambil orang punya. Kalau tiba di baju nak salang lawak pakai kumah kemudian nak sempat awak cuci dah ambil dia orang punya, kira-kira di orang punya di mal tak baju kumah. Langsung lah mari itu dirandam dalam sekop jorinso. Dirandam bako dirandamnya dalam esok karena kumah. Barang lama baju kau dirandam sahabi daki. Kan itu mudah. Dia awak kalau mati dosa yang dosa wa Allah dari selain dari Syria itu masuk neraka awak barang lama dirandam Allah sinan. Sahabi dosa dipindahkan Allah awak tapi yang mulia di dalam surga. Tapi kalau dosa Syria tadi awak salang baju orang kemudian awak pakai kemudian siang malam ketujuh dia awak sehingga dek kan awak pakai taruh bukan saja kumah tapi lacak biar. Kira-kira ketika orang ambil punya persen orang baju baru sekali nyo pakai balinya 700,000 pakai dia awak cabiak buruk lah kumah apa persen orang ambil dia bawa nyo pulang di tengah jalan campatnya ke sungai campan ke parak deh kelera mah baju dan racak baru pakai ni cabiak dibuang ke bandar ali dan biaknya tu tidak dia ambil biak sedang selama-lama baitulo kalau akidah wa rusak. Kalau awak syirik berbuat syirik kepada Allah masuk neraka tidak dikeluar Allah ni. Berbeda dengan dosa yang selain dari itu. Itu kalau dosa yang diampuni Allah tu. Nah untuk ampuni dosa tu juga dengan cara bertaubat.
Kemudian yang keempat, yang ketiga kata Rasulullah, wa zambun yujazabi. Ada dosa yang kita buat ko sifatnya berbalas. Ingat, ko dosa sifatnya berbalas. Mana dosa yang berbalas kata Rasulullah? Wa amman zambul ladzi yujazabi fazulmuka ahoka. Dosa yang berbalas itu adalah kezoliman yang kita lakukan kepada sesama. Ingat, kezoliman itu dosa berbalas. Maka kezoliman itu dua. Ada zalim dari sisi materi, ada zalim non materi. Yang zalim materi itu Ustaz, bakait joharatu. Nan jale-jale di dalam hadis Nabi mengatakan, man akhaza arda bi ghairi haqqiha kullifa ayyahmila turabaha ilal mahsyar. Sia saja jana Nabi nama ambil tanah hurang. Tanah hurang dan tanah nyur. Tanah hurang nyambil yang tanah ko jalan bi ghairi haqqiha. Yang dak hak nyuruh nyambil. Baku nyambil dek cangu dek serakah. Baca nama bisa jadi dengan cara sembunyi, bisa jadi dengan terang-terangan. Yang sembunyi orang kau merantau, rumahnya tinggal. Awak kamu baik pagar, dia orang kau dak do, awak geser, si padan kau, batai tanah kau sikit, kan ada mah. Wah ambil agak semeter, anda baik pagar, tu ambil sembunyi-sembunyi tu. Atau secara terang-terangan lah nyatu-nyatu iku nak punya awak tu dia awak kau baga piti wa banyak wa bapangke sengo wa ambil tanah orang mengadu orang sidang go pengadilan mana awak dia awak hebat yun jalan dah hak awak tu wa ambil. Atau awak bersawah mabatih mematang sawah orang dia kalawai sawah utara mematang orang-orang dapat dia awak. Di dunia awak dah bisa membalik, di dunia awak dah bisa menuntui, di dunia awak dah bisa membiak kerana awak lama kurang kau hebat. Abialah nanti dia heran kurang kau mengajar awak untuk membayar kesuliman itu. Bah kata Nabi, kalau nak selesai hak tanah orang awak ambil, kullifa ayyahmila turaba ilal bashar. Nanti di padang mahsyar Allah jujuang kapur awak. Kuat, pikua, jujuang cari orang yang punya. Cuba bayang apa teliunan orang taga di padang mahsyar tua. Jangankan ke jalan taga aja susah. Jangankan ke bababan barang melenggang sangko tidak bisa jalan. Kini bababan barang awak. Ali bersuah orang nak cari tu. Datang tu arah lima posisinya taga, tadi timur, tadi barat, tadi selatan, tadi ada jale. Pokoknya cari, bisa tak bisa, kuat tak bisa, kuat tak kuat, pikul cari. Kenapa? Buah kezuliman wak datang dunia. You cari lah 1000 tahun, 1000 tahun mencari basuh dia awak. Anakah awak kan di dunia dulu babatih rumah awak yo. Tua masalah dulu akak di dunia dulu merantau tidak ada akak rumah. Amo dek membuat pagar mulawian tanah akak mau ambil tanah akak semeter. Ko tanah akak mau lagi ada orang yang punya tanah. Untuk ada tanah tu, si kau nak perlu dan tanah leh. Kini untuk membayar tanah anak-anak anda kau ambil, apa lo kau? Kau kali solat dulu, lepas solat, apa lo tu dia kan? Bambiak palo ke orang, membayar kezuliman. Namanya dosa ayu jazabi, dosa berbalas. Kita lagi lah dosa palo kuka kau orang, kita koran kau orang. Anak bapa dipikul tadi li kurang. Enggak di situ ya loh. Bajujong. Oh ternyata rumah awak dulu posisi di tengah, di samping sebelah kanan, sebelah kiri ada lo ambil tanah orang lain. Cari lo orang tu 1000 tahun sekian ribu tahun lo kita mencari yo. Basuh dia awak. Ndak ambuh orang tu ambil tanah tu lain. Palo lagi kawak kecil orang punya. Ni palo dia ndak dola tandih magi sianu sekolah. Jual den kabayi tanah kak kok. Anak itu kalau palo ndak dola aku dosa dan pikul dia kak. Dia gehen dosa kawak. Bapak ndak bare kata bapak bare mikul dosa orang. Jual kezaliman wajib dibalas. Pikul dosa orang. Oh ternyata sebelah kiri ada lo, sebelah kanan ada lo, sebelah kamari ada lo ambil tanah orang. Itu tanah di tangan. Tu sampai sudut ada lo. Ala bacari lo orang tu sekian lama mencari basuh dia awak pikul. Kalau nak dole tu dosa orang tu pikul yo.
Di samping itu, oh ternyata di sawah awak pernah ambil pematang sawah orang. Apa pikul dia awak dosa orang tu. Sehingga pertama barik tu kalau tanah. Apalagi pemimpin yang zalim kepada rakyat, para juta orang kadikaja di akhirat untuk membayar kezaliman tu. Kalau rakyatnya ada enggak 1000 orang tu merasakan dizalimi, dak dia ya, makanya kajalah surang-surang kezaliman orang dan 1000 orang tu untuk membayar kezaliman. Nyo ambil dosa awak. Di kalau di dunia aku ada orang jalan piti awak, tidak dibayar ya tu. Lah dia punya dalam ti orang. Kenapa? Jadi awak sari sebelah harus bertafakur di kana-kana pitisia dan pakaya, pitisia dan salang, kelapa sia dan mutang di kana. Olah ditanya dia piti awak pakai orang, ndak mau nyoye besok yo. Biasilah nanti daerah no ka mencari awak, ka membayi yo. Jual bayi yo, palo dia. Kalau ndak palo, dosa awak kedikaja dia ambil dia. Senang daerah. Jadi kalau di dunia mungkin awak tak bisa membalik, dia awak lama, dia orang ke bapangke, dia nyokayu piti banyak, tak bisa terane ayo awak biarlah. Nanti di akhirat anyu kan mengajar awak untuk menyelesaikannya. Apa ya? Itu namanya dosa berbak. Itu yang materi. Biarlah 100 rupiah awak dalam piti orang, tak awak bayar, itu pun wajib itu selesaikan nanti di padang mahsyar. Jangan remeh utang tu ketik mana. Biarlah salah dikunyi orang, hak orang itu ambil. Biarlah cek sarai tetangga ambil, tapi nak selesaian jujung matang sarai besok di akhirat. Ya, dia kalau ibu nampak orang jujung sarai di akhirat tu, aku akan mengambil sarai orang sebatang untuk melakui sampah. Itu, ya, nampak di akhirat. Nama saja dosa yang berbalas. Yang kedua lagi, ada kezaliman itu yang disebut dengan zalim di sisi non materi. Zalim non materi itu sianan kita sakiti, sianan kita gunjiang, sianan kita buru-burui, sianan kita fitnah. Itu kalau ndak awak selesai dunia, besok awak dikajar orang atau awak mengajar orang untuk menebus kezaliman. Itu kan zalim yang disebut dengan non materi. Kalaulah zalim dengan materi ibu, maka ahli waris berusaha menyelesaikan. Kok kalau ada orang meninggal, ahli waris buat surat masuk ke masjid. Umat dah meninggal si anu. Saya kau dibaca lah. Kalau ada utang mih bermikau atau pitina bilang, ahli waris bersedia menyelesaikannya secara keluargaan. Itu kan kalau materi pitih. Kalau menyelesaikan dosa ujian, tidak bisa ahli waris. Sebab sianan tahu dia misalnya ibu meninggal, tahu ada anak awak, sian awak gunjiang. Sianan tahu di nomor so sian awak fitnahkan, sianan awak buru-burui, sian awak sakit, dan tahu dia nak bakal menyelesaikan. Kok di soraan mensaji Pak Ibu, siapa Pak Ibu yang pernah digunjiang dari gaeden, datang kamari, kamu selesaikan. Sianan tahunya digunjiang, tak terasa awak digunjiang orang loh. Amako itu paling susah menyelesaikannya dibandingkan dengan dosa yang kezaliman sebut dengan mati. Itu dosa yang akan berbalas. Jadi sebelum kita berangkat menuju akhirat, itu dikana-kana diselesaikan. Kalau dalam ini kau kan ada ampek nan wajib dikana-kana di awak, dua nan wajib dulu buat. Ampek wajib dikana, dua wajib dulu. Mana ampek wajib dikana? Satu, wajib awak mengana-ngana keburukan awak ke orang dikana. Kalau tidak awak kana, itu tidak selesai. Kalau tidak selesai, nanti awak di akhirat di padang mahsyar menyelesaikannya. Susah luar biasa. Anda keburukan awak ke orang dikana-kana, sepanjang bisa dikana. Kalau tidak kana, bahalulai. Sepanjang bisa dikana. Awak berhutang ke sana tu Ustaz, lalu si anu tu hilang, ahli waris tak tahu alai, bagaimana bayi itu orang nak doa alai, ahli waris nak tahu lah dia. Kalau baik itu cara membayarkan, sedekahkanlah sebanyak utang ke orang, niatkanlah membayar utang kepada si anu. Tapi ya, kau bayar orang tu nak doa alai. Lagi kita mensaji, lagi yatim tapi niatkan hati membayar utang si anu tu, membayar utang bukan si anu. Tapi ya, asyawak utang. Tu kalau orang tu nak doa alai.
Jadi Bapak Ibu jemaah yang memuliakan, maka satu yang wajib dikenakan awak keburukan awak kepada orang. Yang kedua lain wajib dikena kebaikan orang kepada awak, supaya jangan sampai orang ngecen awak ko orang nak pandai balai jaso. Ana masuk karena ini bu, sama menolong aja yang tersapi orang. Dia bu, ada bahasa orang dia itu. Atu kan awak melupun kebaikan orang, dikana-kana kebaikan orang. Walaupun orang tu dan untuk balik kebaikannya tu, tapi nan awak sebagai manusia wajib mengana-ngana supaya kita bisa bersyukur dan terima kasih kepada orang tersebut. Didikana-kana awak mengana-ngana lah dunia di hati kembali membalik kebaikan orang dak terbalik awak pahalo lah dapat pahalo niat baik. Nah, sudah tu ni nan wajib dikana-kana awak wajib awak ko mengana-ngana mati. Mati dia kana awak. Siapa nyuruh mengana mati itu bu? Nabi. Akfiru zikra hazimil ladzat ya Nabi. Banyak-banyaklah kalian mengana-ngana mati. Banyak-banyak mengana-ngana yang akan menghancur leburkan semua kelezatan dan kenikmatan ini. Kalau nyala tibu, bahasa bapak wajib mengana-ngana mati. Karena mati itu datang indah pernah bagi tahu kawan. Tiba-tiba senyum mati. Maka pernah kita sampaikan awak kok kalau ditanya gini wah, lihat do di antara apa ibu ambo kalau ditanya le siap mati tolong. Kalau lagi bertanya, siapkah mati? Jawabannya bisa jadi 3. 1, siap. 2, alun siap. Yang 3, tidak siap sama sekali. Yang menjawab tidak siap kok siap. Orang yang tidak punya persiapan dan doa kesiapan. Siapa tiba ndak persiapan ada solat alun kerajaan le Quran alun tabaco sedekah alun adun si Allah juga dan kerajaan ndak ba kecek siap. Tapi adakah orang mati yang tidak siap? Lihat dong. Nyu ndak siap dia mati le. Oh semua. Alun siap solat alun puasa alun adole mati. Dia mengatakan tidak siap, tapi malaikat maut mencari bukan orang yang siap saja, tapi dia juga mencari orang yang tidak siap. Maka awak wajib ado na mengecek alun siap le. Bako mengecek alun siap, lado persiapan cuma alun maksimal le. Dan dia mengecek siap, ayo sari. Sebanyak kok kita harus duduk ini kan. Coba tunjuk tangan siap dan siap. Kan alun ado dah. Kebanyakan awak baru mengecek alun siap. Tapi ada kamu bertanya kawan tu. Oh, lah siap alun lah. Biar kau belum mati lah, alun siap lah. Tanya lu kepada dia pun itu. Nah, tak ada tanya awak tu. Siap tak siap, belum siap apapun jawaban awak. Nan jale kalau lah birsaki awak diambil dan punya. Siap tak siap tu dah urusannya, tu urusan awak. Maka satu yang itu sampai tadi, persiapan awak untuk menghadapi kehidupan yang abadi itu adalah pertama, tinggalkan sadualah yang menyusahkan awak nanti dia. Tidak usah banyak sangadang berjobayam dosa yang kita mau mati, itu sudah cukup membuat kita diazab Allah dalam kubur. Sangadang berjobayam dosa yang kita mau mati lah cukup untuk memasukkan kita ke dalam neraka Allah. Maka bertobatlah, istighfarlah, diperbanyak. Satu. Yang kedua nih, bawalah banyak-banyak yang kemenyenangkan. Jangan tinggalkan satu Allah yang menyusahkan awak. Bawalah satu Allah yang kemenyenangkan. Yang kemenyenangkan awak. Yang kemenyenangkan di hadapan Tuhan. Amal soleh. Diperbanyak amal soleh. Banyak awak beramal soleh ke bu? Kuncinya kata ulama adalah ayudabira bil akhirah bil harsi wa tajir. Kalau kita madoi urusan-urusan untuk dibawa ke akhirat, adoi dengan 2. 1 bil harsi, 2 bil tajir. Yang pertama harus semangat. Kalau loyo sembo ana bisa dipobuai dia awak. Hujan rinai, dak datang masayiat. Dingin hari
Orang Palestina tu hujan ada doain. Tidak hujan air, hujan peluru, hujan bom. Itunya doa awak hujan rina ya. Anda tolong beribadah. Acicito tinggi lo ingin surga Firdaus ibadah malai. Malu buah ya. Harus bersemangat. Benar. Yang sudah semangat alih ditakjil. Adoi akhirat tu dengan semangat dan dengan bersegiro. Kalau amale-male batuna-tuna ndak bara na bisa awak bawa ibadah, yakin lebih waktu sejam. Orang dari awal lanjut kerajaan awal 5 minit terakhir ya. Banyak dapat. Waktu sejam dia orang kola mulai dari awal, mulai masuk tu mulai kerajaan lain. Dia awak dek malai dek sedak do semangat dek loyo. Abi kola tinggal 5 minit wak kerajaan. Para dapat awak 5 minit. Durang lo sekian jam bekerja tu banyak orang dapat. Kenapa banyak? Karena bersemangat. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan man istaqa ilal jannah sari'u ilal khairat. Sia yang ingin dapat masuk ke dalam surga, maka bersemangatlah melakukan kebaikan demi kebaikan. Kalau ndak semangat kebaikan kau nak marah gitu Pak Buet, yakin lebih. Maka harus semangat. Maka dalam kitab dikatakan ulama, orang yang selamat nanti di akhirat adalah man katsura khairuhu, orang ke akhirat membawa amal kebaikan yang sangat banyak. Maka untuk banyak melakukan kebaikan, kunci pertama adalah beramal kita dengan cara sediakan waktu. Jangan beramal mencari-cari bila ada waktu. Mana ibu pilih beramal? Mencari-cari bila ada waktu atau menyediakan waktu? Para banyak orang kini tak bisa baca Quran, sempat baca Quran alasan waktu nak ada. Para banyak orang tak bisa datang berjemaah alasan waktu nak ada. Kalau waktu nak ada kena baca bu sehari semalam ada waktu dia Allah kawat 24 jam untuk ke kau sabu waktu abihu. Tabara waktu abihu. Kadang ikut tabarakali cari sari salah Quran nak tercari sekali Allah ayo abang subuh badan. Ya. Maka beramallah dengan cara menyediakan waktu, jangan beramal mencari-cari ada waktu. Payah buat beramal. Ambo mengaji 1 sampai sore. Biasa mengaji ko lega 100 orang le 72. Kini na 2 tinggal 30 orang je. Bertanya kamu ba ko orang langang ko bu, orang baralek ustaz. Hubungan orang baralek orang ngaji. Orang nan mengaji kamari tu nyopi baralek. Oh. Orang baralek ko mulainya jabara tadi ko. Yang sabaleh sekolah tengah jam orang ustaz. Yang sabaleh mulai orang baralek. Bakok jam 5, jam setengah 6, jam setengah 4, jam asar wapai. Kenapa? Kan lu nak pandai matur wakatu. Orang kalau pandai matur wakatu, diajak orang kak, biko sudah sampai berlek yo. Dah ambo lu wasilah. Sebab sore biko orang mengaji kan tapi jawanan tu tinggal lu kaji ya, boh. Kini si mau maile. Anak dia awak indah lah jale orang setengah 5 mengaji, awak pai berlek. Tentu yo ndak bisa awak ngaji. Sebab karena ndak bisa matur wakatu. Awak kau beramal wakatu kau banyak awak, jangan awak lebih banyak wakatu. Kalau awak banyak wakatu, amal rugi awak. Atau kalau bersumpah dengan Quran tu wal asri demi masa manusia komeru siapa merugi manusia yang tidak pandai matur wakatu. Maka nak beruntung awak beramallah dengan cara sediakan waktu. Janganlah kita beramal mencari-cari bila ada waktu. Kalau beramal awak mencari-cari waktu, maka semua yang ada batalua. Sehari batalua seminggu dah tu talua lo balik. Asbai tu lo ibadah ko. Kurang ta baca kini teori dah tu nak lo baca le. Abi lo le sepuluh tu baca lo balik. Abi lo aku ka istiqamah beramal. Maka amal yang sangat dicintai Allah kata Nabi adalah ahabul amal ilallah wa adwabuha. Amal yang sangat dicintai oleh Allah adalah amal yang istiqamah, yang dawamah kita kerajaan walaupun jumlahnya tidak marah tapi tak harus maka dan waktu kau beramal dan usahakan amal istiqomah. Untuk bisa istiqomah maka sediakan waktu untuk beramal. Dia atur waktu sudah hari bilang isya kau amal sudah isya lalu kau amal sudah subuh kau amal lah. Insyaallah kita bisa istiqomah. Apa ya? Mudah-mudahan yang itu sampaikan petang ini bermanfaat.
ilmu yang kita dapat mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk mengamalkannya. Mudah-mudahan apa saja aktivitas kita hari ini dijadikan Allah, dipandang Allah sebagai amal soleh dan diberikan Allah balasan, dan balasan itu berupa pahala. Mudah-mudahan pahala diberikan Allah itu adalah pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Perbanyak maaf, kita sudahi dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada bertanya yang mudah? Ada ibu bertanya? Tak ada boleh. Alah. Jadi kalau ibu nak ada bertanya, kita sudah dikawal tibolo. Alah sudah santapan rohani jasmani loleh. Apa ya? Jadi mudah-mudahan Allah berikan kita umur yang panjang. Amin. Allah sihatkan badan awak, Allah selamatkan kita dari dunia. Mudah-mudahan kita berkumpul dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Perbanyak maaf, kita sudah dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alamin. Sesudah kajian kita bersama Al-Ustaz Fadli SHFB. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Al-Ustaz kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat dalam hidup. Terima kasih dan ucapkan kepada Al-Ustaz jazakallahu khairan jazaa, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian